halo semuanya. Oke, perkenalkan nama saya Jimmy, saya dari Direktorat Industri Aneka Ditjen Ikma. Dan di sini saya akan melakukan wawancara kepada salah satu perwakilan Gen Z yang mengenai harmoni kerja antar generasi X, Y, dan Z. Oke, di sebelah saya sudah ada orangnya. Ayo perkenalkan diri. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kaka Alfarima dari Direktorat IKM PSBB, Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka. Oke, jadi kita langsung gas ke video ya kan? Oke, cius. Gini, ayo. Cius. Menurut saya perbedaan yang paling mendasar adalah cara kita memandang efisiensi dan penggunaan teknologi. Jadi kalau misalkan Gen Z itu misal ada sistem atau penggunaan tools online, kita lebih milih pakai hal itu. Berbeda kayak senior-senior yang mungkin masih baby boomer atau milenial, jadi mereka lebih prosedural. Jadi ada beberapa langkah yang menurut kita tuh bisa menjadi memperlambat pekerjaan. Tapi kalau dari pandangan saya sendiri itu bisa menggunakan prinsip kehati-hatian. Jadi kita sebagai Gen Z juga harus belajar cara tata prosedur. Jadi kalau Gen Z itu terkenal dengan generasi yang suka oversharing, jadi apa-apa diceritain. Ini kejadian saya waktu pertama kali bekerja, jadi hal-hal kecil selalu saya ceritain ke teman-teman, dan itu menurut saya mungkin hal yang biasa. Tapi kalau misalkan di kantor itu pasti ada unwritten rules atau aturan yang nggak tertulis, yang kalau sama senior-senior itu dijaga banget batasan dimana kalau kita harus cerita ke orang lain, termasuk teman-teman kita di divisi yang lain. Dan ini juga bisa terjadi karena mungkin mereka udah terbiasa dengan batasan-batasan hierarki di kantor, dan ini menjadi pembelajaran bagi saya untuk lebih berhati-hati dalam bercerita maupun sharing ke teman-teman. Menurut saya perbedaan gaya bekerja tentunya mempengaruhi cara kerja kami sehari-hari. Gen Z seperti saya cenderung pengen lebih cepat kelar selesai, sedangkan kalau generasi yang lebih senior terbiasa untuk mengikuti alur dan lebih formal dan juga bertahap. Nah, kalau misalkan dua gaya ini disatukan tanpa komunikasi yang jelas, tentunya itu akan menimbulkan konflik. Kadang kami dianggap terlalu tergesa-gesa dan juga tidak sabar dengan proses. Tapi sebenarnya niatnya bukan mau melangkahi senior, tapi kita ingin mencari cara supaya tugas tersebut selesai dengan baik dan lebih cepat. Jadi menurut saya kuncinya ada di saling memahami. Jadi bukan siapa yang paling benar, tetapi bagaimana cara kerja yang berbeda bisa bersatu membentuk kolaborasi. Kalau yang saya lihat perbedaan antar generasi ini memunculkan jarak komunikasi. Kalau Gen Z itu cenderung lebih spontan dan mereka lebih belak-belakan kalau berbicara kepada orang lain. Sedangkan kalau misalkan senior itu lebih hati-hati, dan kadang ketika Gen Z berbuat yang tidak seharusnya, senior itu kadang mau mengingatkan dengan sindiran halus. Cuma kalau misalkan Gen Z itu lebih pengen mereka di ditegur secara langsung saja supaya bisa memperbaiki dengan cepat. Tapi saya juga menyadari kalau gaya komunikasi itu sudah lama terbentuk. Jadi sebagai Gen Z kita juga harus lebih memahami bagaimana cara berkomunikasi dengan senior. Senior pun juga harus lebih terbuka dan menerima bagaimana Gen Z berkomunikasi. Jadi dengan adanya saling memahami, maka bisa membentuk rekan kerja bisa menjadi rekan kerja yang solid.
Oke, kalau saya jadi pimpinan, hal yang pertama yang saya lakukan adalah membuat dialog terbuka saat ada penerimaan pegawai baru. Di situ bisa, dijelaskan budaya kerja, nilai-nilai instansi, dan juga mungkin aturan-aturan yang tidak tertulis tapi penting untuk diketahui, dan dipahami sejak awal. Tapi saya juga percaya adaptasi itu bukan, cuma satu arah, tapi harus dua arah. Bukan hanya Gen Z yang harus menyesuaikan diri, tetapi, semua generasi perlu terbuka terhadap perubahan. Jadi misalkan senior bisa belajar hal-hal baru dari generasi muda, terutama soal teknologi dan juga efisiensi, sementara Gen Z juga belajar menghargai bagaimana proses dan tata krama di suatu birokrasi. Dan saya juga ingin menerapkan sistem mentoring dua arah. Jadi bukan hanya senior membimbing junior, tapi juga ada ruang bagi junior untuk berbagi ide dan juga inovasi. Dengan begitu kerjasama bisa terjalin secara harmonis, produktif, dan relevan dengan perkembangan zaman.